Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cyber etik atau etika cyber. Etika cyber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia siber tersebut. Pembahasan tentang hal etika ini menjadi topik penting karena perilaku pengguna dunia siber akan dapat mempengaruhi tiap individu, orang lain, dan masyarakat pada umumnya. Dasar filosofi etika siber menurut Hari Gunanto, PhD, yang dituangkan dalam Hukum Teknologi Informasi dan Siber dapat berdasarkan pada 3 nilai dasar kemanusiaan secara umum dan universal yang mengikuti hak solitude atau hak untuk tidak diganggu atau diusik dalam kesendiriannya. Yang kedua ada privacy, yaitu hak untuk tidak dimonitoring dan diawasi secara berlebihan. Dan yang terakhir ada hak intimacy, hak untuk mempertahankan kenyamanan informasi individu yang terjaga kerahasiaannya. Selain dari itu, keamanan informasi, proteksi kekayaan intelektual hak cipta, dan penemuan yang berkaitan dengan penggandaan secara tidak sah dari film, lagu, perangkat lunak, buku, dokumen, dan artikel perlu dijaga. Beberapa tahun ini, banyak negara telah memberlakukan peraturan dan undang-undang yang dikenal sebagai cyber law dan cybercrime treaty untuk memerangi dan meminimalkan dampak dari kejahatan semacam itu. Namun, pelaksanaan hukum ITE itu sendiri masih belum cukup tanpa adanya anjungan mengenai etika berinternet yang terpercaya. Untuk maksud itu, beberapa organisasi penyedia layanan konten digital atau perusahaan media telah menganjurkan, mempromosikan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang etika siber belakangan ini. Berbeda dari etika komputer yang menekankan pada organisasi pemproses data dari pengguna, maka etika siber ini membahas lebih luas dari itu, yaitu tentang pengguna, tentang organisasi pemilik data, tentang jaringan internet, dan tentang pemerintah yang menegakkan undang-undang dan hukum ITE. Selain penegakan dari sisi undang-undang tersebut, kita masih memerlukan saran-saran dan kampanye tentang etika yang baik dalam berinternet untuk menjaga agar dunia maya makin aman, damai, dan dalam keadaan yang penuh keharmonisan. Cyber etika juga bisa dikatakan sebagai cabang etika terapan yang mengkaji masalah moral, hukum, dan sosial di persimpangan teknologi komputer atau informasi dan komunikasi. Cyber etika adalah cabang perilaku teknologi komputer yang mendefinisikan praktik terbaik yang harus diadopsi oleh pengguna ketika dia menggunakan sistem komputer. Secara sederhana, cyber etika mengacu pada etika dasar dan etiket yang harus diikuti saat menggunakan sistem komputer. Etika secara umum mengacu pada penyebarkan perilaku yang baik, demikian juga dengan etika siber. Siber etika mengatur aturan bahwa individu harus sopan dan bertanggung jawab ketika mereka menggunakan internet. Cyber etika bertujuan untuk melindungi moral, keuangan, perilaku sosial individu. Siber etika melibatkan pengguna untuk menggunakan internet dengan aman dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana. Cyber etika berempati pada perilaku yang harus diadopsi saat menggunakan teknologi cyber. Cyber etik atau etika cyber berfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama ada privacy, yaitu konten yang tersedia di internet tidak boleh melukai moral, emosional, atau etika pribadi individu. Pengguna harus memiliki hak untuk melindungi informasi apapun yang ingin mereka bagikan secara terbuka. Informasi pribadi seperti detail kontak pengguna, alamat, informasi terkait keamanan seperti detail bank, detail kartu kredit, kartu debit, semuanya termasuk dalam etika dunia maya, dasar privasi pengguna, dan tidak boleh dilanggar dalam hal apapun. Setiap pelanggaran privasi adalah pencurian atau penipuan identitas pengguna dan informasi pribadi pengguna yang dapat dihukum sesuai aturan hukum. Yang kedua ada HKI. HKI merupakan hak kekayaan intelektual. HKI mendefinisikan bahwa pemilik memiliki hak penuh atas konten yang diposting. Seluruh konten semata-mata milik pencipta asli dan tidak ada individu yang diizinkan untuk mengklaim bahwa konten yang diterbitkan oleh pencipta asli sebagai miliknya. Distribusi yang tidak sah atas karya orang lain tidak boleh diadopsi karena secara etis tidak benar untuk tidak memberikan keuntungan ciptaan dan uang kepada pencipta karya tersebut. Yang ketiga ada keamanan. Keamanan di internet adalah hak etis paling mendasar yang harus dapat diakses oleh setiap pengguna. Pengguna internet harus merasa aman saat menjelajahi internet. Keamanan secara umum berarti hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke konten di komputer dan informasi rahasia aman tanpa risiko kehilangan informasi atau konten. Dan yang terakhir ada akurasi. Konten yang tersedia di internet dapat diakses oleh miliaran pengguna. Jika tidak ada keandalan informasi yang diposting secara online, maka akan menyesatkan. Cyber etika menegaskan pentingnya memposting konten di internet yang benar dalam segala aspek. Pengguna mempercayai konten internet dan sangat bergantung pada internet untuk fakta. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan informasi yang ditanyakan adalah benar dan dapat dipercaya. Kemudian lanjut ke seksi selanjutnya, yaitu pelanggaran. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis cybercrime
unauthorized access to a computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Illegal contents merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak di internet. Infringements of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan atau sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Dan carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Contoh kasus dan pasal yang dilanggar. Hacker Carbanak yang merupakan kasus internasional. Kaspersky Lab, Interpol, Europol, dan otoritas dari berbagai negara bekerja sama untuk mengungkap tindak kriminal perampokan dunia maya. Hasilnya uang sejumlah 1 miliar US dollar atau sekitar 12,7 triliun dicuri dalam waktu sekitar 2 tahun dari berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia. Para ahli melaporkan perampokan ini dilakukan geng kriminal dunia maya multinasional Carbanak yang tersebar di Rusia, Ukraina, dan negara-negara lain di Eropa, serta dari Cina. Mereka menyerang hingga 100 bank, sistem e-payment, dan lembaga keuangan lainnya di sekitar 30 negara. Perampokan bank ini sangat mengejutkan, perampokan cyber yang sangat licin dan profesional, kata Sergey Golovanov, Principal Security Researcher di Kaspersky Lab Global Research Analysis Team. Serangan tersebut masih tetap aktif. Menurut data Kaspersky Lab, target Carbanak termasuk organisasi keuangan di Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Cina, Ukraina, Kanada, Hong Kong, Taiwan, Romania, Prancis, Spanyol, Norwegia, India, Inggris, Polandia, Pakistan, Nepal, Maroko, Islandia, Irlandia, Republik Cek, Swiss, Brazil, Bulgaria, dan Australia. Diperkirakan ini adalah jumlah terbesar yang diraih dengan meretas bank-bank dan berhasil mencuri sampai 10 juta US dollar setiap serangan. Rata-rata setiap perampokan bank memerlukan waktu 2-4 bulan dari menginfeksi komputer pertama pada jaringan perusahaan bank hingga membawa lari uang yang dicuri. Para penjahat cyber, kata dia, memulai pencurian dengan mendapatkan cara masuk ke komputer karyawan melalui spear phishing, yaitu menginfeksi korban dengan malware Carbanak. Mereka kemudian dapat melompat ke jaringan internal dan melacak komputer administrator untuk melakukan pengamatan video. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat dan merekam segala sesuatu yang terjadi pada layar komputer staf yang melayani sistem transfer tunai. Dengan cara ini, para penjahat harus tahu setiap detail pekerjaan pegawai bank dan mampu meniru aktivitas staf untuk mentransfer dan mencairkan uang. Serangan-serangan ini sekali lagi menggarisbawahi fakta bahwa para penjahat akan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem apapun, kata Sergey. Yang kedua, ada kejahatan keuangan yang didukung dunia maya, yaitu 130 juta US dollar dicegat dalam operasi Hashi 3 yang termasuk dalam international case. Lion, Prancis. Operasi polisi Interpol untuk mengatasi penipuan online telah menangkap hampir 1.000 tersangka dan penyitaan aset virtual senilai 129.975.440 US dollar. Penyelidik penipuan di seluruh dunia bekerja sama selama 5 bulan, yaitu dari 2 Juli sampai 23 November untuk mencegat uang dan aset virtual yang terkait dengan berbagai kejahatan keuangan dan pencucian uang yang dimungkinkan oleh dunia maya, membantu negara-negara untuk memulihkan dan mengembalikan dana yang diperoleh secara ilegal kepada para korban. Secara khusus menargetkan phishing suara, penipuan asmara, sextortion, penipuan investasi, dan pencucian uang yang terkait dengan perjudian online ilegal. Operasi Hashi 3 dikoordinasikan oleh Pusat Kejahatan Keuangan dan Anti Korupsi Interpol atau yang bisa disingkat dengan IFCACC yang mendukung 30 negara melalui Biro Pusat Nasional Interpol masing-masing atau NCB. Secara total, operasi tersebut berhasil menangkap 975 orang dan memungkinkan penyelidik untuk menyelesaikan lebih dari 1.600 kasus. Selain itu, hampir 2.800 rekening bank dan aset virtual yang terkait dengan hasil ilegal kejahatan keuangan online diblokir. Investigasi operasi Hashi 3 menghasilkan publikasi 95 pemberitahuan dan penyebaran Interpol dan deteksi 16 tren kejahatan baru. Dalam satu penyelidikan, 2 buronan Red Notice yang dicari oleh Korea Utara diduga terlibat dalam skema Ponzi global ditangkap di Yunani dan Italia setelah menggelapkan total 28 juta euro dari 2.000 korban di Korea.
Dalam kasus lain, NCB Austria dan India mengidentifikasi sekelompok penjahat online yang menyamar sebagai petugas Interpol, membujuk korban untuk mentransfer uang sejumlah 159 US dollar melalui lembaga keuangan, pertukaran cryptocurrency, dan kartu hadiah online. Otoritas India menggerebek call center, menyita 4 dompet cryptocurrency dan bukti kejahatan penting lainnya. Negara peserta HC3 antara lain Australia, Austria, Brunei, Kamboja, Pantai Gading, Prancis, Ghana, Hong Kong atau Tiongkok, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maladewa, Nigeria, Filipina, Polandia, Rumania, Singapura, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Thailand, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Operasi HC3 memiliki cakupan global, dilakukan di bawah naungan proyek 3 tahun untuk mengatasi kejahatan keuangan yang didukung oleh dunia maya, yang didukung oleh Republik Korea, dan dengan partisipasi negara-negara anggota Interpol di setiap benua. Dari kasus di atas, ada beberapa pasal yang dilanggar menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus di atas jelas melanggar Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1-3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian yang ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Ancaman pidana, pelaku peretasan yang terbukti melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE dikenakan ancaman pidana sesuai jenis pelanggaran. Dalam pasal 46 UU ITE disebutkan ancaman pidananya sebagai berikut. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian ada kasus dalam negeri yaitu hacker Bjorka. Kasus ini berawal dari Bjorka yang dapat mengakses dari data Kementerian Kominfo, pejabat dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Setelah dicari tahu bahwa Bjorka mengakui beliau memiliki data dengan jumlah 26.730.797 data yang konon katanya diambil dari histori browsing pengguna IndiHome. Bjorka meretas situs-situs tersebut dengan alasan pembobolan data tersebut masih sangat bias. Dikutip dari detik.com, Bjorka mengatakan bahwa dirinya menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari KPU. Kasus yang terjadi ini melanggar hukum UU PDP dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal yang dilanggar dan ancaman pidana yaitu Undang-Undang PDP pasal 67 ayat 1-3 yang berbunyi, bagi masyarakat yang mengumpulkan data pribadi orang lain dengan maksud mengumpulkan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan subjek, maka dapat dipidana penjara 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar. Bagi masyarakat yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya ke publik, juga dapat dijerat hukuman 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar. Bagi setiap orang yang menggunakan data pribadi bukan miliknya untuk melawan hukum, maka dapat dipidana penjara 5 tahun dan atau denda 5 miliar rupiah. Kemudian kasus yang kedua yaitu proaktif hate content and hate speech. Pada series webinar BNPB bersama Satgas COVID-19 dengan tema modus baru cybercrime di tengah pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada Kamis via channel YouTube MNC Koransindo, menghadirkan pembicara Bakti Eko Nugroho MA yaitu Sekretaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI mengulas situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus kehilangan banyak hal dari segala aspek kehidupan. Menurut data dari Polri, bulan April 2020 sampai bulan ini setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut, ada 3 kasus dengan angka tertinggi, yaitu kasus proaktif, hate content, dan hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten pornografi dengan 82 kasus. Lalu mengapa angka kasus provokatif, hate content, dan hate speech ini menjadi yang tertinggi?
Hal ini dipengaruhi oleh residu politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu, baik pemilihan daerah maupun pemilu nasional yang membelah masyarakat menjadi dua. Hal tersebut terbawa hingga saat ini, di mana saat pandemi terjadi seharusnya masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan wabah, tetapi malah saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain, ujar Bakti. Target pelaku adalah device atau hardware atau software atau juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama invisible atau tidak terlihat. Hal ini yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini, dia bisa jadi dari kelompok yang geologis atau kelompok yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu, jelas Bakti. Pasal yang dilanggar dan ancaman pidana. Dalam KUHP, ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Warga yang merasa menjadi korban dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Penyidik dapat menerapkan aturan dalam KUHP pasal 156, pasal 157, pasal 310, maupun pasal 311. Ancaman hukuman untuk orang yang menyebarkan ujaran kebencian yaitu paling lama 4 tahun. Hukum Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 28 JIS, pasal 45 ayat 2, orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.